A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Bakar! Bakar! Riuh teriakan memecah keheningan. Orang-orang yang entah dari mana datangnya mengelilingiku. Mata mereka nyalang menatapku, seperti serigala kelaparan yang melihat mangsa di depannya. Mereka semakin mendekat. Begitupun Bang Iqbal. Dia ikut merangsek ke arahku. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, namun hanya wajah beringas yang terlihat. Kemana Rangga? Sejak di depan altar tadi, tidak kulihat lagi keberadaannya. Arsya, Azizah, apakah mereka baik-baik saja? Orang-orang itu semakin mendekat. Ingin sekali aku lari meninggalkan tempat ini. Namun kaki terasa terpaku ke bumi, begitu berat untuk digerakkan. Bahkan sekedar melangkah mundur pun susah. Keringat membanjiri seluruh tubuh. Saat tiba-tiba sebuah tangan mencengkram kuat lenganku dan menariknya. Mau lari kemana kamu? Kami sudah menunggu saat seperti ini cukup lama. Bentaknya sambil menarikku paksa. Bang Iqbal, tolong aku Bang. Jangan biarkan mereka menghabisiku, pintaku sambil berusaha menggapai tangannya yang berada tidak jauh dariku. Aku muak mendengar ocehanmu, hardik Bang Iqbal. Tapi, kenapa kamu melakukan ini padaku? Teriakku saat orang itu menarikku menjauh dari Bang Iqbal. Lepas. Aku tidak akan membiarkan kalian menang. Aku berusaha meronta, melepaskan cengkraman tangan itu. Namun tetap saja, tangan itu kokoh memegang lenganku. Lalu dengan kasar mendorong tubuhku ke depan, tepat di bawah kaki Nayara. Aku mendongak, menatap wajah Nayara. Wajah itu sama sekali tidak aku kenali, selain suaranya. Keriput di wajahnya, serta rambut putih yang dibiarkan tergerai, membuat wajah Nayara begitu menyeramkan. Nayara. Bukan. Kamu bukan Nayara. Kamu Ajeng Winarsih, si Gundik Colo. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Tanyaku sambil berusaha untuk berdiri. Setelah sekian lama, kamu masih tidak tahu apa yang aku inginkan. Ajeng Winarsih menjeda kalimatnya, lalu melanjutkan. Jiwamu. Kenapa aku? Kenapa? Tanyaku lagi. Ajeng Winarsih menoleh ke arah Bang Iqbal, lalu kembali menatapku sambil berbisik. Karena suamimu telah membuat perjanjian denganku. Tidak mungkin Bang Iqbal melakukan itu. Kamu pasti bohong. Bang, katakan padaku, kalau apa yang dikatakan iblis itu tidak benar. Ujarku sambil menatap Bang Iqbal. Berharap kalau apa yang baru saja dikatakan Ajeng Winarsih adalah sebuah kebohongan. Bang Iqbal, lirikku,
Apa yang dikatakannya benar. Aku mundur beberapa langkah ketika mendengar ucapan Bang Iqbal. Laki-laki yang menjadi imamku selama 10 tahun. Dan lagi-lagi, aku berharap bahwa apa yang dikatakannya adalah sebuah kebohongan. Kamu pasti bercanda kan, Bang? Aku serius. Hilang sudah sisa tenagaku. Tubuh terasa lemas mendengar pengakuan dari laki-laki yang paling kupercayai selama ini. Kenapa kamu melakukan ini semua, Bang? Apakah aku melakukan kesalahan padamu? Aku mulai terisak, mencoba mengingat apakah aku pernah berbuat salah selama mengarungi bahtera rumah tangga dengannya. Namun tidak satupun, justru kenangan indah bersamanya yang terbayang. Iya, kamu melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan yang tidak bisa kumaafkan, jawabnya. Apa, Bang? Katakan padaku. Apakah kamu ingat apa yang sudah kamu lakukan pada Melina? Ucap Bang Iqbal. Matanya tajam menatap manik mataku. Dan tatapan mata itu penuh kebencian. Melina, dia sudah lama meninggal. Dan dia meninggal saat terjadi kebakaran di pabrik. Lalu, kenapa Bang Iqbal marah padaku? Aku tidak pernah melakukan apapun pada Melina, Bang. Apa yang terjadi pada Melina adalah kecelakaan. Aku tidak percaya padamu. Bang, dengarkan penjelasanku, Bang. Seret dan bakar dia, perintah Bang Iqbal. Bang, sadarlah. Istighfar, teriakku. Bang Iqbal berlalu tanpa menghiraukan tangisan atau permintaan untuk melepaskanku dari manusia sesat ini. Dia berjalan tanpa menoleh ke arahku, sementara tangan kasar itu mulai menarik dan mendorong tubuhku. Detik berikutnya, kurasakan perih di sekujur tubuh saat mereka menyeretku. Aku memejamkan mata menahan rasa sakit. Bahkan air mata sudah tidak keluar lagi. Apakah ini akhir dari semuanya? Haruskah aku berakhir di sini tanpa bisa melakukan apapun untuk mempertahankan hidup dan suamiku? Suara Rio masih terdengar, namun entah kenapa mata ini begitu enggan untuk melihat kesesatan yang terpampang nyata di depan mata. Terlebih ada suamiku di antara mereka. Kurasakan tangan dan kakiku diikat. Sementara rasa sakit dan perih di sekujur tubuh makin terasa. Mereka berdua aku serahkan padamu, Nyai. Kudengar Bang Iqbal berkata. Perlahan kubuka kedua mata untuk melihat apa yang akan mereka lakukan padaku. Dadaku terasa berhenti berdetak ketika mataku melihat Bang Iqbal berdiri di sebelahku sambil memegang sebuah golok. Cahaya obor membuat benda tajam itu berkilat. Bang, apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku terbata saat melihatnya semakin mendekatiku. Lakukan tugasmu, perintah Nayara. Jangan lakukan ini padaku. Bang, aku mohon. Kasihan Lala masih kecil. Aku ingin membesarkannya seperti janjiku pada Melina. Isaku. Jangan sebut nama Melina. Kamu terlalu kotor untuk menyebut namanya. Kenapa? Apa salahku? Kali ini aku tidak bisa menahan isak tangis.
Air mata kembali mengalir. Hatiku terasa sakit melihat laki-laki yang kucintai ternyata begitu membenciku. Lala bukan anakku. Aku tidak peduli padanya, ketus Bang Iqbal. Kini benda tajam itu sudah menempel di leherku. Lakukan tugasmu, Iqbal, dan kamu akan meraih keabadian. Suara lantang Nayara kembali terdengar. Kamu benar-benar ingin melenyapkanku karena menganggap Melina meninggal karena aku. Kamu salah, Bang. Melina meninggal karena kecelakaan. Dan Lala, dia adalah... Lakukan tugasmu, Iqbal, teriak Nayara. Jika kematianku membuatmu puas, lakukanlah, Bang. Tapi jangan sakiti Lala, karena dia anakmu, anak Melina. Aku menutup kedua mata. Rasa takut sudah tidak kurasakan lagi. Setidaknya Bang Iqbal sudah mengetahui kalau Lala memang anaknya, bayi yang pernah dititipkan Melina padaku 10 tahun yang lalu. Wajah Lala muncul dalam ingatan, seperti sebuah rekaman video. Melihat senyum anak itu, aku membuka kedua mata. Maafkan Bunda, Nak, lirikku. Kamu pasti bohong, kan? Samar-samar ku dengar Bang Iqbal berkata, di antara Rio manusia durjana. Sementara itu, teriakan Nayara masih menggema, memerintahkan Bang Iqbal untuk melakukan tugas terakhirnya. Kamu pasti berbohong, ucap Bang Iqbal mengguncang tubuhku. Buat apa aku bohong padamu? Bukankah sebentar lagi aku akan mati? Lirikku. Kurasakan cairan hangat merembes di leher. Pandangan mata menjadi buram. Namun aku masih bisa mendengar dan melihat apa yang terjadi di sekelilingku. Detik berikutnya, terdengar sebuah teriakan lantang. Dari ekor mata, kulihat tubuh Mbak Sumantri menggelepar di tanah dengan bermandikan darah. Sementara Bang Iqbal menatap buas tubuh laki-laki tua itu. Di tangannya golok berlumuran darah. Lalu pandangan matanya beralih menatap Nayara yang berdiri tidak jauh darinya. Keabadian seperti apa yang kamu janjikan padaku? Jika Sumantri saja dengan mudah bisa aku lenyapkan, desis Bang Iqbal. Suara Rio mendadak hening. Orang-orang yang berada di sana saling pandang, seperti tersadar dari sebuah mimpi panjang. Mana bukti keabadian itu, Nyai? Teriak Bang Iqbal lagi. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Wati berlari di antara kerumunan dengan tubuh terbakar. Dia menjerit dan melolong minta tolong. Lalu tubuh Wati berguling-guling di tanah. Suasana yang tadi hening kembali menjadi riuh, seperti pasar malam karena teriakan panik dan ketakutan. Kebakaran! Kebakaran! Teriak mereka. Aku berusaha melepaskan ikatan saat orang-orang panik menyelamatkan diri. Namun ikatan ini terlalu kuat. Aku mulai terisak, membayangkan jika tubuh ini ikut terbakar di sini, tanpa seorang pun tahu keberadaanku. Jangan takut, Mbak. Aku akan melindungimu, bisik seseorang. Dengan cepat, dia melepaskan ikatan satu persatu. Arsyah,
Lirikku saat melihat sosok yang sudah ku kenal berada di dekatku. Dia membuka baju yang dikenakannya untuk kupakai. Aku baru sadar kalau aku hanya mengenakan kemben dari kain dan hanya menutup bagian dada ke bawah. "Arsha, kamu di sini," ucapku lagi. "Jangan banyak bergerak, Mbak. Lukamu cukup parah," ucap Arsha. Lalu dengan cepat dia mengangkat tubuhku, menerobos kobaran api menuju ke sebuah tanah lapang. Aku juga melihat Rangga di sana. Sekujur tubuhnya penuh luka. "Teh, kamu tidak apa-apa?" tanya Arsha begitu melihatku. "Aku baik-baik saja," jawabku lirih. "Maaf, Mbak. Aku akan merobek sedikit kain yang kamu pakai untuk membalut luka, supaya darahnya berhenti mengalir." Arsha merobek bagian bawah kain yang kupakai dan menjadikannya perban untuk membalut luka di leher. "Selamatkan Bang Iqbal, kumohon," pintaku pada Arsha dengan suara parau. "Jangan khawatir, Mbak. Aku akan berusaha membawa Bang Iqbal pulang bersama kita," ujar Arsha. Setelah itu, dia kembali berlari menuju tempat di mana Bang Iqbal berada. Sementara itu, api masih berkobar, membakar pendopo dan altar tempat pemujaan. Orang-orang yang tadi berada di sana berlarian menyelamatkan diri. Bahkan banyak di antaranya dengan tubuh dipenuhi api yang mencilat sekujur tubuhnya. Keabadian. Keabadian apa yang mereka dapat jika dalam waktu sekejap semua luluh lantah dilalap api? Lirikku. "Rangga, bagaimana kamu bisa berada di sini?" tanyaku pada Rangga yang tampak kesakitan di sebelahku. "Aziza yang menolongku." "Aziza," ulangku. "Iya, dan dia juga yang membakar pendopo itu. Mungkin sekarang dia sedang mencari Ajeng Winarsih." Aku tertegun mendengar penuturan Rangga. Namun aku bersyukur Aziza ternyata selamat dan bahkan menolong Rangga. "Rangga, aku ingin ke sana. Aku harus mencari suamiku," ucapku sambil berusaha berdiri. "Teh, lukamu sangat parah." "Aku tidak apa-apa. Aku harus mencari Bang Iqbal." Aku berjalan perlahan sambil menahan rasa sakit, sementara Rangga mengikuti dari belakang. Mataku tajam mencari keberadaan Bang Iqbal di antara jasad yang bergelimpangan, hangus. "Bang Iqbal, di mana kamu, Bang?" panggilku. Tidak kuhiraukan lagi rasa sakit di sekujur tubuhku. Aku berlari di antara puing yang berserakan, sementara suara guntur menggelegar bersahutan. Api yang membakar pendopo dan beberapa bangunan sudah hampir padam. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Tidak ada lagi suara teriakan atau jerit kesakitan. Suasana menjadi begitu hening dan pekat. Dengan diterangi obor yang tergantung di pohon dan sisa api yang masih menyala, aku menajamkan pandangan, mencari keberadaan Bang Iqbal. Namun tidak juga kutemukan. Suara seraku kembali memanggil nama Bang Iqbal. Tetap saja tidak ada jawaban. "Bang Iqbal, kamu di mana?"
Isahku sambil bersimpuh di antara puing dan jasad yang hangus. "Teh, jangan menangis. Kamu harus kuat. Aku yakin Bang Iqbal selamat," ucap Rangga menenangkan. Aku takut sekali, Rangga. Takut tidak bisa bertemu kembali dengan Bang Iqbal, ucapku frustasi. Aku berjongkok sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tidak sanggup untuk membayangkan jika pertemuanku dengan Bang Iqbal yang begitu singkat harus berakhir. "Teh, kamu dengar suara di sana?" Rangga berkata. Matanya menatap ke arah suara. Benar, seperti suara orang sedang berkelahi. Karena terdengar teriakan beberapa kali, aku kembali bangkit dan mulai berjalan mengikuti Rangga dari belakang, menuju suara yang tidak jauh dari tempat kami berada. Aku menghentikan langkah ketika melihat di depan sana beberapa orang sedang berkelahi. 3 orang yang sedang dikeroyok oleh beberapa anak buah Ajeng Winarsih. Hal itu jelas terlihat dari tampang seram mereka dan wajah sangarnya. Salah satu dari 3 orang yang dikeroyok anak buah Nayara adalah Bang Iqbal. Ya, itu Bang Iqbal. Dia sedang membantu Arsya dan Azizah. "Teh, apakah itu benar Bang Iqbal?" bisik Rangga. Iya benar, itu Bang Iqbal. Alhamdulillah, dia selamat," lirihku. "Aku harus membantu mereka. Teteh tetap tunggu di sini," ucap Rangga. "Arsya, Azizah, kalian tidak apa-apa?" tanya Rangga. "Kita harus menyelesaikan ini sekarang," jawab Arsya. Dari balik semak-semak, aku menyaksikan mereka tanpa bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Aku juga tidak menyangka ternyata Azizah juga pandai bela diri. Dia bisa dengan mudah melumpuhkan beberapa pria bertubuh gempal dengan pukulan dan tendangannya. Hanya tinggal 2 orang saja yang masih bertahan melawan. Sementara yang lain sudah terkapar tidak berdaya. Dan tidak butuh lama, 2 orang itu sudah bisa dilumpuhkan oleh Bang Iqbal dan Arsya. Saat aku hendak keluar dari persembunyian, tiba-tiba seseorang memukul dengan keras belakang kepalaku, hingga membuat pandanganku menjadi kabur. Akan tetapi, sebelum kesadaranku hilang, aku berusaha berteriak sekuat tenaga memanggil Bang Iqbal. "Bang Iqbal, tolong Bang," panggilku. Dan detik berikutnya, aku merasa tubuhku diseret paksa meninggalkan tempatku bersembunyi. Aku tidak bisa melihat apapun selain pekatnya malam. Sekuat tenaga, aku berusaha untuk tetap sadar. Samar-samar, aku mendengar seseorang berbicara, namun tidak jelas apa yang dia katakan. Sepertinya dia tidak sendiri, karena dari apa yang kudengar, ada suara lain setelah suaranya. Suara yang sudah pernah kudengar sebelumnya, Nayara. Menyebut nama itu membuatku tersadar sepenuhnya. Aku yakin kalau suara yang kudengar adalah suara Nayara. Dan siapa pria yang menyeret tubuhku ini? "Lepaskan aku! Lepas!" teriakku. Kedua orang itu berhenti, lalu menoleh ke arahku. Jantungku rasanya seperti berhenti berdetak ketika melihat wajah pria yang menyeretku, Mbah Sumantri. Bagaimana bisa dia ada di sini?
Padahal aku sangat yakin kalau tadi Bang Iqbal sudah menghabisinya. Aku juga melihat darah mengucur deras dari perut yang terburai. Ini tidak masuk akal. Kalian, ucapku tergagap karena kalut. Kenapa dengan wajahmu? Kamu ketakutan ya? Ucap Nayara sambil terkekeh. Nayara, lepaskan aku. Aku tidak mau jadi pengikutmu. Tidak mungkin aku melepaskanmu. Karena kamu harus menggantikan Iqbal, desis Nayara. Lalu mereka kembali berjalan sambil menyeret tubuh tidak berdayaku. Di belakang sana terlihat seperti sebuah kilat cahaya dari lampu senter. Apakah mereka adalah Bang Iqbal dan Arsya yang mencariku? Tidak membuang kesempatan, aku berteriak sekuat tenaga untuk minta tolong. Tolong, Bang Iqbal, tolong, teriakku. Hentikan, atau aku akan menutup mulutmu. Baso Mantri memukul wajahku dengan keras. Namun hal itu tidak membuatku berhenti berteriak. Arsya, tolong. Bertubi-tubi pria itu menghujaniku dengan pukulan, hingga aku benar-benar tidak sanggup untuk berteriak lagi. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba tubuh Mbah Sumantri tersungkur di tanah. Ah! Teriak Mbah Sumantri sambil memegangi perutnya. Dek, kamu tidak apa-apa. Samar-samar, ku dengar seseorang memanggilku sambil mengguncang tubuhku pelan. Bang Iqbal, lirikku. Aku juga mendengar Arsya dan Aziza melantunkan doa. Sementara itu, Mbah Sumantri yang tadi jatuh tersungkur, merintih kesakitan sambil terus memegangi perutnya. Aku akan menggunakan ilmu sesat milikmu untuk menghabisimu. Kamu bisa saja lolos dari senjata tajam, tapi kupastikan kali ini kamu tidak akan lolos, desis Aziza. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tas ransel, sebuah benda seperti tali. Bukan, itu bukan tali, tapi lebih mirip seperti usus yang masih basah dan bersimbah darah. Bocah terkutuk, kembalikan padaku, ucap Mbah Sumantri dengan penuh amarah. Aku akan mengembalikan ini bersamaan dengan nyawamu. Tidak lama setelah itu, Aziza seperti merapal sebuah mantra. Dan anehnya, setiap kali Aziza menarik atau melilitkan benda yang dia pegang, Mbah Sumantri akan berguling di tanah sambil mengerang kesakitan. Aziza mengentakkan kaki beberapa kali. Setelah itu tubuh Mbah Sumantri menggelepar hingga akhirnya tidak bergerak sama sekali. Keabadian semu, terdengar Bang Iqbal berkata lirih setelah menyaksikan tubuh Mbah Sumantri yang sudah tidak bernyawa untuk kedua kalinya. Gantung tubuhnya di atas pohon sampai matahari terbit, Arsya berkata tegas. Rangga yang berdiri tidak jauh langsung menggotong tubuh Mbah Sumantri, lalu mengikat di atas pohon dengan posisi kepala di bawah. Baru saja aku bernapas lega, sebuah tangan mencengkram leherku dengan kuat, hingga aku tersedak dan tidak bisa bernapas. Ini belum berakhir,
desis Nayara sambil mencekik leherku. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.